Boleh sama-sama berkata bersama dengan saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Kalau saudara perhatikan baik-baik situasi yang terjadi akhir-akhir ini, ada begitu banyak orang yang terdampak karena situasi ini. Ada banyak orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja, ada banyak orang yang dirumahkan, banyak orang yang sakit. Dengan kata lain, hal-hal yang buruk terjadi terhadap orang-orang, dan ini realita, ini kenyataan. Itu sebabnya ada begitu banyak orang yang bertanya kepada saya, kenapa orang baik hidupnya menderita? Tetapi saya percaya, tidak ada orang baik yang hidupnya menderita. Yang saya tahu, ada satu orang yang baik yang hidupnya menderita. Siapakah dia? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang baik. Kalau saudara renungkan baik-baik perkataan Tuhan, tidak ada seorang pun yang baik. Kenapa? Karena waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, semua orang sudah mati secara spiritual, secara rohani. Semua orang sudah mati karena dosa. Itu sebabnya Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang baik. Kalau saudara melihat sesuatu yang buruk terjadi terhadap orang lain, maka saudara berpikir bahwa pasti karena dosa. Dan saudara berpikir bahwa kalau hal ini tidak terjadi sama saudara, saudara merasa dirimu lebih baik daripada orang itu. Tetapi ingat baik-baik apa yang Tuhan Yesus katakan, tidak ada seorang pun yang baik. Kalau halnya demikian, bagaimana Pak? Tolong dijelaskan. Perhatikan baik-baik. Kita lihat firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Di sini diceritakan, datanglah kepada Yesus beberapa orang yang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Saya mau saudara mengerti, Yesus adalah orang Galilea, kemudian murid-muridnya juga orang Galilea. Nah, apa yang terjadi di sana? Perhatikan baik-baik. Josephus, seorang ahli sejarah bangsa Yahudi kuno. Dia bukan orang Yahudi, dia orang Romawi. Josephus mengatakan waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, pada saat itu bangsa Israel ada di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Daerah Galilea saat itu adalah satu-satunya daerah yang mengadakan perlawanan terhadap Romawi. Gubernur Galilea pada zaman itu adalah Pilatus. Pilatus memerintahkan kepada serdadu-serdadu bahwa kalau nanti orang-orang Galilea keluar untuk merayakan Paskah dengan membawa korban binatang, kamu bunuh mereka semua. Dan apa yang terjadi? Mereka membunuh orang-orang Galilea dan mereka mencampurkan darahnya dengan darah binatang yang mereka korbankan. Ini merupakan tragedi yang terburuk yang pernah terjadi. Sekarang saya mau tanya sama saudara, apa yang ada dalam pikiran saudara kalau saudara melihat orang percaya mati sebelum waktunya? Misalnya mengalami kekerasan, dibunuh, atau mengalami kecelakaan. Mereka mati belum waktunya. Apa yang ada dalam pikiran saudara? Saya percaya, waktu saudara melihat orang percaya mati sebelum waktunya, mengalami kekerasan, dibunuh, atau mengalami kecelakaan, maka yang ada dalam pikiran saudara, saudara pasti berkata, kenapa ya dia bisa mati? Ini pasti karena dosa, ini pasti karena ada salah. Pada umumnya orang akan berpikir demikian. Saya percaya orang-orang yang datang kepada Yesus membawa kabar tentang orang-orang Galilea, saya percaya mereka adalah orang-orang Farisi. Mereka merasa dirinya benar. Waktu mereka menceritakan kejadian ini sama Yesus, terkesan. Kalau orang-orang Galilea mengalami nasib yang demikian, kesannya mereka ingin memberikan kesan bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan kalau mereka tidak mengalami nasib yang sama seperti orang-orang Galilea itu, kesannya mereka mau mengatakan bahwa mereka lebih benar daripada orang-orang Galilea itu. Tetapi Yesus berkata, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu,
Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Tuhan Yesus berkata, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kata bertobat di sini terjemahannya dalam bahasa Yunani adalah metanoia, yang artinya change your mind. Kalau kamu tidak merubah pikiran kamu, maka kamu akan binasa atas cara yang demikian. Kalau kamu tidak merubah pikiranmu, bukan karena dosa mereka mengalami nasib yang demikian. Dan kalau kamu tidak mengalami nasib yang sama, itu kamu harus mengerti, itu semua karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Dan akulah kasih karunia itu. Akulah Mesias, aku datang untuk menyelamatkan kamu. Amin. Aku datang untuk memproteksi kamu. Supaya kamu jangan binasa dengan cara yang demikian. Aku akan memproteksi kamu. Kalau saudara baca terus ayatnya, di akhir pasalnya, Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem. Tuhan Yesus berkata begini, Yerusalem, Yerusalem, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya Tuhan Yesus sedang memberitahukan sejarah bangsa Israel yang sangat menyedihkan. Yesus datang sebagai raja, kemudian apa yang terjadi? Mereka menolak Yesus. Waktu Pilatus memeriksa Yesus, Pilatus berkata, aku tidak menemukan kesalahan apapun atas orang ini. Setelah Yudas mengembalikan 30 sikel perak, Yudas berkata, aku telah berdosa terhadap darah orang yang tidak bersalah ini. Kemudian Alkitab juga menceritakan bahwa istrinya Pilatus mendapat mimpi dan istrinya Pilatus menasehatkan Pilatus, janganlah engkau mencampuri perkara orang benar ini. Amin. Alkitab juga menceritakan ketika Yesus mati di atas kayu salib, terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan kepala pasukan berkata, sungguh dia ini anak Allah. Tetapi waktu Pilatus membawa Yesus keluar, apa yang terjadi? Bangsa Israel berteriak, nyahkan dia, salibkan dia. Pilatus berkata, haruskah aku menyalibkan rajamu? Apa yang mereka katakan? Kami tidak punya raja selain daripada kaisar. Ini merupakan statement yang mengerikan. Saudara tahu apa yang terjadi ketika mereka berkata kami tidak punya raja selain daripada kaisar selama kurang lebih 2000 tahun. Mereka diserahkan. Waktu mereka mengatakan kami tidak punya raja selain daripada kaisar, secara harafiah mereka menolak sayap Yesus yang turun melindungi mereka. Mereka tolak. Kami tidak punya raja selain daripada kaisar. Apa yang terjadi? Dari tahun ke tahun, selama 2000 tahun, mereka hidup dari kaisar yang satu kepada kaisar yang lain. Menyedihkan. Tetapi akhirnya pada tahun 1948, oleh karena kasih karunia Tuhan, ini karena kasih karunia Tuhan, Tuhan mengumpulkan mereka menjadi satu bangsa tahun 48, bangsa Israel. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Tetapi sekalipun demikian, Tuhan belum selesai urusannya sama mereka. Kenapa? Karena mereka masih dibutakan. Mereka tidak bisa melihat apa yang saudara dan saya melihat. Tapi saya percaya pada akhirnya nanti suatu saat mereka akan melihat apa yang saudara dan saya lihat. Mereka menolak Yesus sebagai raja. Itu sebabnya sekarang keselamatan beralih kepada bangsa lain. Dan hari ini Yesus melindungi saudara, melindungi saya. Dibawa kepak sayapnya, seperti induk ayam melindungi anak-anaknya, dibawa kepak sayapnya. Nah, apa yang terjadi? Kalau Yesus melindungi saudara, melindungi saya, dibawa kepak sayapnya. Mazmur 91, ayat 1 sampai dengan 4. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Di ayat yang keempat dikatakan dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Jadi hari ini saudara dan saya yang ada di dalam Yesus, Yesus dengan kepaknya menudungi saudara, menudungi saya. Di bawah sayapnya saudara dan saya sekarang berlindung. Apa yang terjadi?
ketika saudara ada dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kalau saudara baca terus ayatnya, saya percaya saudara udah tahu ayatnya. Dan saya percaya ini sudah menjadi rema dalam hidupmu. Apa yang terjadi? Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. 1.000 orang boleh rebah di sisimu, 10.000 rebah di sebelah kananmu, semuanya itu tidak akan pernah menimpa kamu. Amin. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganku, yang maha kuasa tempat perteduhanku. Tulah tidak akan pernah mendekat kepada rumahmu, malapetaka tidak akan pernah mendekat kepada kemahmu. Sebab dia telah memerintahkan malaikat-malaikatnya yang tidak pernah terhitung banyaknya untuk menjaga kamu di segala jalanmu. Dengan umur panjang dia akan kenyangkan kamu dan dia senantiasa memperlihatkan keselamatan yang daripadamu. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi ingat baik-baik, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memproteksi saudara, memproteksi saya. Kenapa? Karena dunia ini sudah jatuh. Ada begitu banyak yang jahat. Tetapi sekalipun dunia ini jatuh, ada begitu banyak yang jahat, tapi saya punya kabar baik. Saudara dan saya punya tempat perlindungan yang namanya Yesus Kristus. Yang percaya boleh bilang amin. Perhatikan baik-baik, balik lagi ke ayat yang tadi. Pada waktu itu datanglah beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Jadi sesungguhnya apa yang Tuhan Yesus mau katakan sama saudara, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Dosa ya dosa. Amin. Perhatikan baik-baik. Kalau saya menunjuk dosa orang di depan saudara, terkesan, saya mau memberitahukan sama saudara bahwa saya lebih baik daripada orang itu. Betul? Sekali lagi saya ulangi. Kalau saya menunjuk dosa orang di depan saudara, terkesan saya ingin memberitahukan sama saudara bahwa saya lebih baik daripada orang itu. Itu sebabnya kenapa orang senang nonton berita. Apalagi kalau hal-hal yang buruk terjadi sama orang. Semakin besar beritanya, semakin buruk kejadiannya, semakin besar skandalnya, orang akan berkata, hei, seharusnya saudara rendah hati. Kalau hal itu tidak terjadi sama saudara, seharusnya saudara rendah hati dan berkata, Tuhan, aku bersyukur. Kalau hal itu tidak terjadi sama saya, itu semua karena kasih karunia dan kebaikan-Mu dalam hidup saya. Amin. Nah, tapi apa yang terjadi? Kebanyakan orang senang kalau melihat sesuatu yang buruk terjadi sama orang lain. Terkesan, oh kalau hal itu tidak terjadi sama saya lebih baik daripada dia. Itu sebabnya orang senang sekali nonton berita. Orang senang ketika orang melihat, oh ini ketangkep karena terjerat narkoba. Ketangkep karena terlibat prostitusi online. Orang senang baca beritanya. Dan orang menganggap kalau hal itu tidak terjadi sama dirinya, dia lebih baik daripada orang itu. Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, seandainya, saudara tolong pikirkan, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, seandainya, kalau saudara dilahirkan dalam lingkungan yang sama, di keluarga yang sama, ibu saudara meninggalkan saudara, bapak saudara menyiksa saudara dari kecil, kemudian saudara mengalami pelecehan seksual sejak remaja sampai dewasa. Dan saya percaya saudara akan berakhir dalam keadaan yang sama. Saudara mau ngomong apa? Jadi perhatikan baik-baik. Sebelum saudara menghakimi orang, sebelum saudara merasa dirimu lebih baik daripada orang lain, sebelum saudara merasa lebih benar daripada orang lain, ingat, tidak ada seorang pun yang baik, kata Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang baik. Dan tidak ada dosa besar, dosa kecil. Semua dosa sama. Dosa, ya dosa. Jadi sebelum saudara menghakimi orang lain, ingat baik-baik. Kalau hal itu tidak pernah terjadi dalam hidupmu, kalau hal itu tidak saudara alami, ingat baik-baik. Ini semua karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Amin. Semua karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Ayat berikutnya. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam
Lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, tidak merubah caramu berpikir. Kamu berpikir bahwa kalau orang yang mati sebelum waktunya karena dosa. No. Kalau kamu tidak pernah merubah caramu berpikir, kamu semua akan binasa dengan cara yang demikian. Jadi dengan kata lain, sesungguhnya Tuhan mau menyampaikan sama saudara, mereka mengalami hal-hal yang demikian, itu bukan karena dosa. Bukan karena dosa. Dan sebaliknya, saudara perlu menyadari, kalau hal itu tidak terjadi sama saudara, itu semua karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Apakah saudara menyadari? Perhatikan baik-baik. Saudara dan saya, dalam situasi seperti sekarang ini kita tahu ada begitu banyak orang yang mati. Bisa saja. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, bisa saja. Saudara dan saya udah mati minggu yang lalu. Sebulan yang lalu, setahun yang lalu, mungkin 3 bulan yang lalu. Bisa saja. Tapi kalau hal itu tidak terjadi dan saudara dan saya hari ini masih tetap sehat, tetap kuat, itu semua karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Apakah saudara menyadari bahwa ada begitu banyak kekuatan yang jahat yang menginginkan saudara dan saya mati. Tapi kalau hari ini saudara dan saya tetap sehat, itu semua karena apa? Karena kebaikan Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan. Jadi stop menghakimi orang lain. Stop membanding-bandingkan dan merasa saudara lebih baik daripada orang lain. Stop. Amin. Stop membandingkan, stop menghakimi orang. Stop menilai sesuatu yang buruk sama orang lain. Kalau hal itu tidak terjadi sama saudara, sama saya. Itu semua karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Semua karena kasih karunia. Semua karena kemurahan Tuhan. Saudara boleh ada sebagaimana ada hari ini. Amin. Seberapa besar kasih karunia Tuhan yang saudara butuhkan dalam hidup ini. Ada banyak orang yang mengatakan, oh saya akan melakukan yang terbaik, selebihnya kasih karunia Tuhan. Tuhan akan melakukan bagiannya, dan setelah itu saya akan melakukan bagian saya yang terbaik. Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara, yang terbaik yang saudara bisa lakukan adalah ketika saudara menyadari sesungguhnya saudara sama sekali tidak ada bagiannya. Ketika saudara menyadari bahwa saya tidak ada bagiannya sama sekali, semuanya Tuhan, itu bagian yang terbaik. Amin. Seberapa banyak kasih karunia Tuhan yang saudara butuhkan? Saudara bisa melihat di hari-hari terakhir ini, ekonomi berhenti, banyak yang dirumahkan, banyak usaha yang tutup, ada begitu banyak orang yang sakit. Orang berpikir, oh saya butuh uang lebih banyak lagi untuk bangun lagi kembali bisnis saya. Saya butuh banyak uang lebih banyak lagi untuk menyelamatkan bisnis saya. Saya butuh masukan dari orang yang expert. No. Lebih daripada itu, sesungguhnya saudara butuh kasih karunia Tuhan. Inilah saatnya saudara melepaskan semua kekuatanmu. Dan inilah saatnya saudara beralih kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sanggup memberikan kepadamu apa yang dunia tidak sanggup berikan kepadamu. Sekali lagi saya ulangi. Karena Tuhan Yesus sanggup memberikan segala sesuatu yang saudara butuhkan dalam hidup ini di saat dunia tidak sanggup memberikan kepadamu. Saudara masih ingat ketika bangsa Israel mau makan burung, mau makan daging di padang gurun? Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menghembuskan angin. Betul? Tuhan menghembuskan nafasnya, menghembuskan angin. Pertanyaan saya, kalau saudara mau makan burung puyuh di padang gurun, saudara berburu burung puyuh, saudara pergi berburu, pertanyaan saya, berapa banyak burung puyuh yang bisa saudara dapat di padang gurun? Berapa banyak? 0. Saya jamin saudara tidak akan pernah bisa dapat. Tetapi lihat apa yang Tuhan lakukan. Waktu bangsa ini mau makan daging, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menghembuskan nafasnya. Betul? Tuhan menghembuskan nafasnya, menghembuskan angin, membawa burung puyuh. Dan Alkitab menceritakan burung puyuh berjatuhan di perkemahan orang Israel. Mereka pungut sesuka hati mereka, mereka makan sepuasnya, all you can eat. Alkitab mengatakan sampai keluar dari hidung.
Dengan kata lain, kalau Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, Dia akan memberkatimu berlimpah-limpah. Saudara cari burung puyuh, berburu, silakan. Saya jamin nggak dapat seekor pun. Tapi waktu Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, Tuhan memberkati bangsa ini berlimpah-limpah. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, kalau saudara diberkati Tuhan, biar Tuhan yang dapat kemuliaan. Amin. Biar Tuhan yang dapat kemuliaan. Jadi ingat baik-baik, saudara butuh kasih karunia Tuhan dalam hidup ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi kalau saudara melihat situasi seperti sekarang ini, ada begitu banyak virus, ada begitu banyak kuman, banyak orang yang terdampak, kemudian ekonomi tidak berjalan, ada banyak orang yang terdampak secara ekonomi. Apa yang harus kamu lakukan? Minta kasih karunia Tuhan. Waktu kamu minta kasih karunia Tuhan, maka apa yang terjadi? Yesus turun dengan sayapnya. Memproteksi saudara. Minta kasih karunia Tuhan. Tetapi kebanyakan orang berkata, oh Pak, tenang Pak, saya sudah punya rencana. Saya sudah punya strategi. Saya percaya rencana saya, strategi saya pasti berhasil Pak. Perhatikan baik-baik, sekalipun saya punya rencana. Sekalipun saya punya strategi, saya tetap minta kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu, hanya kasih karunia Tuhan yang membuat apa yang saya rencanakan berhasil. Amin. Jadi ingat baik-baik, selalu minta kasih karunia Tuhan. Selalu minta kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena hidup ini semuanya karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik, di padang gurun bangsa Israel setiap pagi mereka hanya bangun, lihat tiang awan. Mau tidur, lihat tiang api. Apa yang terjadi sama bangsa ini? Kemenangan demi kemenangan mereka raih. Musuh demi musuh mereka kalahkan. Mereka terproteksi sempurna. Pagi, lihat tiang awan. Malam, lihat tiang api. Besok pagi mereka bangun, mereka buka mata. Seperti yang kita sudah lihat minggu yang lalu. Mereka buka mata, di tanah ada mana? Mereka tidak pernah kekurangan. Amin. Saudara butuh kasih karunia Tuhan. Saudara butuh kebaikan Tuhan. Kalau dalam minggu ini, saudara harus interview atau saudara harus presentasi, minta kasih karunia Tuhan. Minta kebaikan Tuhan. Amin. Kalau saudara butuh data untuk ditampilkan, minta kasih karunia Tuhan. Kalau saudara bingung, apa yang saya mau katakan ketika saya presentasi, minta kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan akan menuntun saudara untuk mendapatkan apa yang perlu saudara presentasikan. Kasih karunia Tuhan akan menuntun saudara memperkatakan apa yang harus saudara katakan. Minta kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya kasih karunia Tuhan selalu ada buat saudara, buat saya setiap hari. Jadi dalam situasi seperti sekarang ini, perhatikan baik-baik, inilah saatnya saudara meninggalkan semua kekuatanmu. Dan mulai hari ini, saudara harus selalu beralih kepada Tuhan Yesus. Minta kasih karunia-Nya. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang sanggup memberikan kepada saudara apapun yang kamu butuhkan dalam hidup ini ketika dunia tidak sanggup memberikan kepada saudara, kepada saya. Amin. Minta kasih karunia Tuhan. Minta kebaikan Tuhan. Dan saya percaya kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan selalu ada setiap hari buat saudara, buat saya. Ingat baik-baik, hidupmu, hidup saya karena kasih karunia Tuhan. Kamu boleh ada sebagaimana kamu ada hari ini. Tetap sehat, tetap kuat di saat dunia sakit. Kamu tetap sehat. Di saat dunia sakit-sakitan, lemah, kamu tetap kuat. Di saat dunia terpuruk ekonominya, banyak usaha yang tutup. Tapi kalau hari ini kamu tetap diberkati Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi hari ini, mulai hari ini, alihkan pandanganmu. Jangan lagi mengandalkan kekuatanmu, tapi mulai hari ini beralih kepada Tuhan. Minta kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan selalu ada dalam hidupmu. Ketika Dia memberikan kasih karunia-Nya kepada saudara, Dia akan memberkati kamu berlimpah-limpah. Minta kasih karunia Tuhan dan kamu akan diberkati. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semua karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semua karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan.
Dan kami melihat Tuhan di hari-hari terakhir ini, situasi seperti sekarang ini, ada begitu banyak orang yang mengalami hal-hal yang buruk. Dan hari ini kami mengerti, mereka mengalami hal yang buruk bukan karena dosa, bukan karena kesalahan mereka. Tetapi kalau hari ini hal yang buruk tidak menimpa kami, itu semuanya karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami terus berharap kasih karunia-Mu Tuhan, kebaikan-Mu senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami, meluputkan kami dari yang jahat. Kasih karunia-Mu senantiasa menuntun kami Tuhan, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan. Dan kasih karunia-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Berkat-Mu turun dalam setiap kehidupan kami, memberkati kami secara berlimpah-limpah. Dan kami percaya Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada hari ini. Dan mereka mengerti hari ini, kalau hal-hal yang buruk tidak terjadi dalam kehidupan mereka, itu semua karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kasih karunia senantiasa melimpahi mereka. Engkau akan senantiasa membukakan pintu-pintu yang baik dalam setiap area kehidupan mereka. Mereka akan melihat kebaikan-Mu demi kebaikan-Mu. Mereka akan melihat kasih karunia-Mu demi kasih karunia-Mu. Sebagaimana janji-Mu Tuhan yang mengatakan kepada kami, kemurahan, kebajikan belaka yang mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu. Sama-sama kita katakan, amin.